Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena setelah seharian kita beraktivitas dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, sebelum kita membaringkan tubuh kita ini, saya mengajak kita semua untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Ketika malam boleh kami jumpai, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu dalam kerja, pelayanan, dan tanggung jawab kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan dan penyemangat dalam kehidupan kami, sehingga ketika esok setelah kami dibangunkan oleh Tuhan, kami berjumpa kembali dengan pergumulan, berjumpa kembali dengan kehidupan kami selalu menggunakan firman-Mu sebagai dasar hidup kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mika, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata bagi kita, dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, sungguh bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, bukankah di rumah orang fasik masih ada harta benda kefasikan dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang kefasikan, kecurangan, atau tindakan-tindakan kita yang merugikan orang lain masih kerap kita lakukan, masih kerap terjadi di kehidupan kita. Sahabat GPIB, pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berserah dan mendasarkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan satu hal lagi, firman Tuhan ini disampaikan kepada semua penduduk kota, artinya tidak terbatas pada satu orang saja, tetapi kepada siapapun kita. Dan kalau kemudian kita merenungkan firman Tuhan ini baik-baik, terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya akan mendapati bahwa kita dikoreksi oleh firman Tuhan ini. Seringkali kita berlaku tidak adil, seringkali kita berlaku curang, seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Tuhan datang kepada bangsa pilihannya melalui Nabi Mika, supaya Nabi mengingatkan agar umat hidup dalam kebaikan dan kebenaran, agar umat, bahkan pemimpin umat Tuhan, para imam, para penguasa, sungguh-sungguh mencintai keadilan, sungguh-sungguh mencintai apa yang namanya kebenaran. Tuhan melalui Nabi Mika menginginkan agar jangan seorang pun pemimpin atau bahkan imam dalam kehidupan umat pilihan Tuhan membengkokkan keadilan, menerima suap. Tuhan menginginkan setiap pengajaran dilakukan dengan ketulusan hati. Tuhan menginginkan setiap hal dilakukan dengan apa yang berlandaskan firman Tuhan. Tidak jarang kita membuat Tuhan berduka dengan berbagai nista dan dosa yang kita lakukan.
Kalau firman Tuhan ini sampai kepada kita pada malam hari ini, maka saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai dan sejahtera. Kita menjadi orang-orang yang hidup lurus. Meskipun untuk hidup lurus itu kita berhadapan dengan kemiskinan, kita berhadapan dengan ketidakpopuleran kita. Tetapi sepanjang kita hidup dan melakukan apa yang benar, Tuhan lebih berkenan akan hal itu. Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, ada benda-benda kefasikan, ada hasil pekerjaan yang kita dapatkan dengan hasil yang curang, menipu, merampas hak-hak orang lain. Tuhan tidak menginginkan itu semua. Saudaraku, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini. Kalau kita melakukan kecurangan terhadap orang lain, maka mari kita tinggalkan itu semua. Kalau kita menambah harta benda kita dengan cara kefasikan, maka mari kita bertobat. Carilah cara yang halal, gapailah cara yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bagi kita, sungguh bijaksana untuk takut kepada namanya. Ini yang sangat penting. Bapak, Ibu, dan saya, sahabat GPIB, menjadi orang yang dikatakan bijaksana bila kita adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Mari, sahabat GPIB, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Kiranya istirahat malam kita boleh menjadi sumber kekuatan untuk kita boleh menerima kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dan hari esok yang kita jelang menjadi hari yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan itu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan seluruh sahabat GPIB dimanapun berada boleh hidup bijaksana, takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang benar di hadapan. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini menderita, siapapun yang mencoba untuk hidup benar dan lurus di hadapan Tuhan, dan ketika konsekuensi penderitaan mereka alami, jangan biarkan mereka putus asa Bapa. Kuatkan iman percaya mereka, karena Engkaulah Tuhan benteng kehidupan mereka. Siapapun sahabat GPIB yang saat ini sedang mencari rezeki, Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Siapapun sahabat GPIB yang saat ini sedang sakit, terbaring lemah, ada dalam keadaan putus asa, putus pengharapan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Tuhan hadirkan kami untuk saling membantu, saling menguatkan. Kami juga berdoa Bapak untuk Majelis Sinode GPIB bersama semua jajarannya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB. Kami berdoa untuk semua pendeta, penatua, diaken, vikaris, hamba-hamba Tuhan, atau siapapun yang Tuhan pakai untuk menopang karya pelayanan di setiap gereja Tuhan. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami menjelang masa pemilu tahun 2024. Kami berdoa supaya Tuhan tentukan pemimpin negara kami yang terbaik, yang dapat menghadirkan damai dan sejahtera bagi kami semua. Malam ini kami akan beristirahat malam. Tuhan jaga lindungi kami. Bangunkan kami esok untuk kembali mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.